Oke, hello again. Kalau kamu mau jadi orang yang berpengaruh, bukan sekadar bisa atau pandai bicara, tapi benar-benar dikagumi dan bahkan ditakuti, buku ini mungkin jawabannya. Buku ini hadir sebagai panduan praktis agar kamu bisa menggunakan kekuasaan dengan cerdas, etis, dan efektif, baik di kantor, organisasi, maupun hubungan sehari-hari. Buku ini cukup mudah dipahami, bahkan tergolong sangat mudah dipahami di kalangan buku-buku yang mungkin mengangkat topik yang serupa. So, di dalam 194 halaman, Dion Yulianto menyajikan 33 prinsip kekuasaan yang divalidasi lewat sejarah, studi kasus, serta contoh-contoh dari tokoh-tokoh penting dunia. Dengan bahasa sederhana dan format numerik, buku ini memadukan banyak hal dari membangun rasa hormat, mendapatkan perhatian atasan, hingga mengelola konflik dan memanfaatkan pesaing jadi sekutu. Ini adalah buku The Principle of Power. Jadi kita coba bahas beberapa poin di buku ini, tapi ini hanya sebagian kecil ya. So, awalnya power itu sendiri berawal dari psikologi ya, menguasai orang lain dengan empati, bukan paksaan. 33 prinsip yang digunakan sebagai kekuasaan ini digunakan untuk membangun respek dan pengaruh. Contoh sejarah dan tokoh dunia memperkuat tiap prinsip yang disebutkan di buku ini. Membangun respek tanpa otoriter, lewat empati dan komunikasi efektif. Menarik perhatian atasan tanpa menjilat, tetapi dengan hasil yang nyata. Bisa juga mengubah musuh jadi sekutu, lewat pendekatan strategi win-win solution. Karena kekuasaan gak selalu negatif, prinsip ini diarahkan supaya digunakan secara etis justru di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian mengelola konflik jadi keuntungan, itu bukan kehancuran. Bahasa lisan dan gestur itu penting untuk membangun aura kekuasaan. Lo ada prinsip tindakan kecil yang terencana itu bikin efek yang benar-benar besar sebetulnya tanpa kita sadari. Merancang citra diri agar terlihat profesional, kredibel, dan berwibawa. Kemudian juga ada taktik diplomasi emosional, mendengarkan dan merespons dengan tepat. Studi kasus tokoh seperti Napoleon dan Julius Caesar sebagai contoh-contoh konkret juga dijelaskan di buku ini. Kekuatan karakter itu lebih penting daripada sekedar jabatan. Kemudian jaringan dan koneksi. Ini adalah power tumbuh lewat siapa yang kamu kenal, bukan sekedar apa yang kamu lakukan. Kemudian adaptasi prinsip sesuai dengan konteks. Ini tidak ada formula yang tunggal ya. Kemudian pantau efek tak terduga. Kekuasaan bisa jadi pitfall kalau tidak diawasi dengan hati-hati. Kemudian gaya bahasa ringan dan numerik itu memudahkan penerapan langsung. Buku ini cocok untuk berbagai kalangan, dari mahasiswa hingga eksekutif sekalipun. Etika kekuasaan itu dijunjung tinggi. Nada sinis diimbangi saran untuk bertindak bijak. Karena beragam manusia, beragam cara untuk handle. So, The Principles of Power bukan sekedar buku strategi. Ini toolkit untuk jadi sosok berpengaruh secara etis dan smart. Kalau kamu ingin memahami bagaimana kekuasaan bekerja dalam praktik dan bisa digunakan oleh siapa saja, buku ini sangat layak untuk ada di rak buku kamu. Sebenarnya ada beberapa alasan utama kenapa buku ini lebih spesial nih ketimbang buku-buku yang mengangkat topik serupa. Jadi ada beberapa lah yang di-highlight kenapa buku ini spesial menurut aku. Pertama, buku ini membuka rahasia kekuatan dalam interaksi sosial. Buku ini mengungkap cara kerja kekuasaan secara praktis, mulai dari hal-hal yang sering kita temui di kantor, secara politik, bisnis, hingga hubungan pribadi. Gak terlalu ngawang dan membumi gitu kesannya. Jadi case-case itu bisa kita terapin langsung gitu. Dan juga bahasa-bahasa yang dipakai di buku ini tuh tergolong ringan tapi tajam. Dia nulis dengan gaya bahasa khas anak muda Indonesia yang renyah dan mudah dipahami tapi tetap syarat makna gitu. Tidak seperti buku-buku filsafat barat yang mungkin cenderung lebih berat dan bikin kita satu line aja tuh kita buat memaknainya tuh takes time. Kemudian berisi 33 prinsip praktis yang bisa langsung diterapkan, dari membangun pengaruh, menjaga reputasi, mengelola musuh, hingga mengendalikan persepsi. Semua dijabarkan dalam 33 bab yang to the point dan relatable. Cocok untuk, let's say, pebisnis, profesional, atau siapa saja yang ingin naik level dalam kehidupan sosial. Jadi,
compact gitu, bisa aku bilang nih buku yang cukup compact. Kemudian dia juga membangkitkan kesadaran diri dan juga strategi bertahan dalam kehidupan yang mungkin bukan sekedar untuk jadi licik, tapi juga untuk melindungi diri dari permainan kekuasaan orang lain. Kamu jadi lebih waspada, gak mudah dimanipulasi, dan tahu kapan harus bersikap keras maupun fleksibel. Nah, kadang-kadang kan selain kita harus mempelajari ini untuk skill kita pribadi, juga untuk sebagai tameng kita dalam menghadapi manusia lain. Dan juga referensi lokal dengan nuansa global. Ini jarang-jarang nih kalau menurut aku ya. Jarang-jarang ada buku asli Indonesia yang membahas power dengan rasa seperti gabungan Robert Greene dan Sun Tzu ya. Tapi lebih dekat dengan realitas kita, karena mungkin penulisnya juga orang Indonesia, jadi mungkin disesuaikan dengan case-case yang terjadi di Indonesia sehingga lebih relate lah gitu sama kita. So mungkin segitu dulu. Bye-bye.